Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 1 Maret 2023. Atau enggak, berarti ini adalah analisa di bulan pertama di bulan Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua analisa video yang diberikan oleh Mandana itu merupakan analisa yang bersifat edukasi, yang dimana di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam analisa yang sudah kami berikan di setiap videonya, karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing dalam menganalisa suatu market, dan juga kami tidak memaksakan teman-teman untuk open posisi seperti apa yang saya sarankan di videonya, karena itu merupakan tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga ya. Jadi di sini kami tidak memaksakan, tidak menyuruh juga untuk teman-teman ikut ke dalam seperti dalam videonya. Jadi tujuan kita di sini hanya untuk mengedukasi teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara menganalisa market di Euro USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat, kita analisa kemarin ya. Jadi kemarin yang seperti saya sarankan, di sini memang ada area supply, tetapi hati-hati karena di sini ada seperti bearish engulfing, tapi yang saya bilang adalah kemungkinan di sini bearish engulfingnya akan tidak bagus ya, akan di break, dan benar aja harga itu break ke atas dan dia break juga trendline yang ada di bawah di sini. Ya. Trendline di sini juga udah di break, jadi otomatis ini kita bisa delete untuk areanya. Untuk saat ini area ini akan saya pakai ini dah ya, supaya gampang ya. Nah, jadi untuk saat ini untuk di Euro USD trendline di sini memang dia sudah di break ya, trendline sini sudah di break. Kalau kita lihat juga di time frame daily ya, secara daily memang dia seperti terjadi false break ya. Di H1 dia tertahan di area support become resistant ya. Jadi di sini kita bisa delete untuk trendline-nya karena sudah selesai. Dan sekarang kalau kita lihat apakah kita bisa ambil posisi. Jadi kita lihat dulu data kemarin ya. Secara data kemarin kita ada data mengenai Euro USD yang dimana datanya itu tentang data inflasi dan juga data GDP. Jadi kalau kita lihat data kemarin, dari segi inflasi di Prancis itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 6% menjadi 6,2% ya, malah naik ini inflasinya di Prancis ya kan. Dan untuk GDP-nya ternyata masih flat di 0,1 secara di kuartal keempat. Sedangkan untuk inflasi di Spanyol malah naik juga dari 5,9 menjadi 6,1. Semua inflasinya berarti di negara Spanyol dan di negara Prancis itu naik sebanyak 0,2%. Which is bad sebenarnya untuk perekonomian, tetapi itu akan menjadi faktor yang bagus untuk euro karena itu akan menjadi indikasi bahwa ECB akan menaikkan suku bunganya lagi di pertemuan berikutnya. Dan di mana pertemuan berikutnya akan terjadi di tanggal 16 Maret 2023 nanti. Ya. Jadi untuk sekarang untuk di Euro USD kita ada berita mengenai pada hari ini. Berita euro sebenarnya tidak begitu banyak ada yang bisa diperhatikan, karena kalau dilihat hari ini kita data mengenai Jerman lebih banyak ya. Kita akan melihat data Jerman yang lebih banyak karena ya kemarin kita sudah melihat data mengenai Prancis dan Spanyol. Kita akan melihat data Jerman pada hari ini, yang dimana dari segi Jerman itu akan ada data mengenai manufacturing PMI, lalu ada juga tingkat pengangguran, lalu tingkat pengangguran secara persen, dan juga jumlah orang yang bekerja di Jerman ya. Kita juga akan melihat data-data inflasi di bagian Jerman yang lain seperti di Bavaria, Brandenburg, dan Hesse. Nah itu juga biasanya sih akan berpengaruh juga di market biasanya ya, seperti itu. Jadi untuk di hari ini secara market euro kita akan melihat data mengenai manufacturing PMI dari Jerman, Prancis, dan juga Italia ya. Secara manufacturing PMI kita ada data mengenai di Jerman, Prancis, dan Italia. Jika
Jika angka yang keluar di sini semuanya 50, berarti itu akan mengindikasi data termasuk Spanyol lagi satu ya, maaf ya, ini kelewatan satu nih. Jadi kelewatan data manufacturing PMI-nya untuk pada hari ini, yaitu ada di Spanyol, Italia, Prancis, dan juga Jerman. Dan jika semua angkanya ini berhasil di atas 50, maka itu akan mengindikasi Euro USD akan bergerak naik. Dan untuk dari segi USD nanti malam kita akan hanya ada satu berita, yaitu ISM Manufacturing PMI. Tapi di sini kita juga ada data berita inflasi di Jerman ya. Inflasi di Jerman nanti malam itu diperkirakan dari 8,7 turun menjadi 8,5. Jika nanti data yang keluar adalah naik menjadi 8,9 misalnya seperti yang terjadi hari kemarin, yaitu di negara Prancis dan juga di negara Spanyol, itu kan naik 0,2% inflasi tahunannya. Dan jika Jerman nanti juga ikut naik inflasi tahunnya menjadi 8,9 misalnya, maka otomatis ECB akan secara pasti menaikkan suku bunganya sebanyak 50 basis poin, bahkan mungkin bisa lebih ya. Dan juga nanti malam kita akan ditutup pada hari ini beritanya mengenai ISM Manufacturing PMI yang diperkirakan akan naik dari 47,4 menjadi, kalau versi Forex Factory adalah di 47,9, ya lagi sedikit lah ya beda dengan investing di 48, di Forex Factory 47,9. Jadi untuk pada hari ini berita mengenai euro kita ada di dari jam 4 ya, dari jam 5 kurang, dari jam 4.15 sampai jam 5 itu ada berita tentang euro mengenai manufacturing PMI. Dan di jam 7 ya, di jam 7 jam 6 maksudnya, di jam 6 WITA itu ada berita mengenai bukan jam 6, di jam 9 ya, di jam 9 WITA ada mengenai Jerman CPI. Dan di jam 11 ditutup dengan manufacturing PMI. Berarti untuk di Euro USD pada hari ini adalah di jam 4 menuju jam 5 sore WITA, lalu di jam 9 WITA, dan di jam 11 WITA. Berarti otomatis kalau teman-teman yang di waktu Indonesia Barat tinggal dikurangi aja 1 jamnya ya. Berarti di jam 10, jam 6, dan di jam 9 ya. Jam 8 maksudnya, jam 8 seperti itu. Terus sekarang bagaimana nih secara teknikal? Apakah kita bisa berbuat ambil posisi ya? Well, seperti yang saya bilang kemarin itu kita ada melihat bullish engulfing ya kan, kita ada melihat bullish engulfing di sini, tapi masalahnya adalah candle kemarin itu kita dikuasai oleh bearish market ya. Agak sedikit worry sebenarnya di sini ya, karena kalau kita lihat di sini di H4 kita ada bearish engulfing lagi ya. Harga itu tertahan di area support become resistant. Support become resistance-nya ini yang cukup padat ya sebenarnya ya kalau dilihat ya. Dan kalau secara Fibonacci-nya di situ harga hampir berhenti di 38,2 ya. Hampir berhenti di 38,2. Sebenarnya untuk tingkat resisten sekarang itu kita ada di area ini sebenarnya resistannya ya. Di area 6.700 deh saya kasih ya, 6.700 untuk area resisten saat ini ya. Karena kalau kita lihat di sini menjadi support mantul, support di break, retest, kemudian harga turun. Dan kalau kita lihat juga secara Fibo ya, harga berhenti tepat di sini juga ya. Karena kalau di H4 di sini sih kita ada satu area supply. Jadi pas banget harga masuk ke area supply di sini, kemudian harga drop. Dan kalau kita lihat ke kiri, supply di sini ternyata berhimpitan juga dengan area support yang ada ya, support di sini. Nah, support yang ada di sini ya. Support yang ada di angka 6290 ya, di 6290. Terus sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi? Well, ini potensi ya, ini saya bicara potensi ya, karena yang saya lihat di time frame H4 ya, ini time frame H4 ya teman-teman. Kalau sependapat juga nggak apa-apa, kalau nggak sependapat juga nggak apa-apa ya. Kalau di sini saya melihat seperti ada pola bukan double bottom sih, inverted head and shoulder ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini dia seperti membuat inverted head and shoulder, tapi kurang pas ya, karena di sini. Nah,
Jadi masalahnya di sini ada satu kenaikan di sini ya, jadi kurang pas sebenarnya. Kalau kita lihat di daily, kita nggak bisa melihat inverted head and shoulder di sini yang ada ya. Yang ada kita melihat itu harga sedang bergerak melepas daripada area demand di sini ya, melewati area respect area demand, kemudian naik, kemudian dia juga harga turun merespect area supply yang ada di sini. Dan kalau kita lihat area supply di sini berhenti ya, dengan kondisi harga itu masuk terlalu dalam ke dalam area supply ya, yang dimana kemungkinan harga akan bisa bergerak naik. Kalau sekarang harga itu tepat berhenti di area demand ya. Harga berhenti di area demand, kemudian harga itu ada bullish power yang cukup besar, tapi ini bukan engulfing ya. Kenapa bukan engulfing? Kalau dilihat candle di bawah di sini itu belum di cover sepenuhnya oleh market. Jadi teman-teman yang ingin ambil posisi instant buy ya, harap berhati-hati karena kalau kita lihat di sini kan ada juga level resistance support become resistance di sini. Ya. Level support become resistance di angka 5 berapa ini ya? Saya genapkan dulu ya. 5820 ya, di angka 5820 ada support become resistance-nya. Jadi otomatis yang ingin ngebuy agak worry sebenarnya di sini karena yang pertama ya, kenapa di sini agak worry untuk ambil posisi? Yang pastinya di sini sih kalau teman-teman ya, ini saya bilang sekali lagi ya, karena di sini dia membuat lower low. Sepertinya sih di H1 atau enggak di M30 mungkin ya teman-teman yang lihat tradingnya dengan indikator. Ketika harga buat turun seperti ini, sepertinya ini sih akan ada namanya bullish divergence lagi ya. Di M30 tengah di H1, teman-teman boleh cek di osilatornya ataupun RSI dan sebagainya, itu benar nggak ada bullish divergence di sini. Dan jika benar, teman-teman boleh konfirmasi di kolom komentar di bawah ya, supaya kita sama-sama tahu juga apakah benar di sini ada bullish divergence atau enggak. Nah, yang tadi saya bilang kenapa di sini worry untuk ambil posisi buy karena satu, memang di sini power bullishnya sangat besar ya. Power bullish sangat besar, tetapi kalau kita lihat dia belum mengcover bagian bawah daripada candle sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau nekat ambil posisi buy di sini agak worry banget ya. Karena mengapa? Stop loss teman-teman berarti agak jauh di bawah ya. Jauh di bawah area demand. Dengan target teman-teman ya, target bagus sih ya. Target sih bagus sebenarnya. Dengan stop loss 30 pip, take profit bisa sampai 60 pip. Sebenarnya sih bagus, tapi untuk konfirmasi entry-nya itu kurang sip. Tapi bagi teman-teman yang sangat high risk ya, ataupun yang sangat ingin segera ambil posisi, misalnya pada saat video ini saya publish harga masih berkutat di antara 5820 sekitaran sini-sini aja nanti. Dan jika memang tidak ada konfirmasi selanjutnya, teman-teman yang nekat ambil posisi buy ya itu terserah teman-teman. Tapi kalau saran saya sih belum bisa untuk ambil posisi buy karena ya tadi konfirmasinya kurang jelas ya. Walaupun di sini ada satu candle bullish yang momentumnya sangat besar, tapi karena itu akun trading teman-teman sendiri ya, jika ingin ambil posisi buy silahkan aja, nggak apa-apa, karena memang harga saat ini sepertinya sih sudah menunjukkan selesai dalam artian penurunannya di sini. Karena kalau kita lihat ini kan, kalau kita lihat ini sebenarnya seperti kompresi ya. Kalau teman-teman tahu, ini penurunannya di sini seperti kompresi. Karena kalau kita lihat juga secara trendline, ini trendline juga sudah di break ya. Trendline juga sudah di break, jadi otomatis harga itu kemungkinan akan bergerak naik lagi. Jadi kemungkinan apakah akan terjadi perjalanan untuk naik lagi atau enggak, itu kita tunggu aja sih ya, karena secara Fibonacci harga belum lewat 38,2. Jika 38,2 ini bisa lewat, yang dimana ini otomatis dia melewati area supply di sini, maka kemungkinan harga akan mengejar 6.700 yang bisa sampai ke Fibonacci 6 di Fibonacci 50%. Ya. Itu untuk analisa hari ini di Euro USD secara time frame kecil. Dan kalau kita lihat monthly ya, kita lihat monthly dulu ini karena kemarin adalah penutupan monthly. Ini saya bersihkan dulu ya.
Jadi secara kemarin monthly ya, monthly harga itu seperti yang sudah saya analisakan juga kemarin ya, karena kemarin adalah monthly. Jadi kemarin itu potensi terjadi Quasimodo ya, yang dimana harga membuat penurunan, tetapi di sini harga membuat kenaikan ya. Dan juga penurunan selama 1 bulan Februari kemarin ternyata tidak mampu membuat yang namanya bearish engulfing ya. Walaupun bagian atas ini berhasil ditutup oleh market, tetapi bagian bawah di sini masih menyisakan beberapa ruang ya. Masih menyisakan beberapa ruang segini. Jadi otomatis secara 1 bulan kemarin, 1 bulan Februari itu market belum berhasil menutup semua yang ada di bulan Januari 2023. Jadi kecenderungannya kemungkinan pada bulan ini Maret ya, kemungkinan akan terjadi kelanjutan tren dari yang sebelumnya naik di sini, akan melanjutkan arahnya naik. Karena kalau secara monthly ya, target kita secara monthly itu kan sudah lewat dari 100%. Maka target kita adalah bisa sampai di Fibonacci 1272 di sini ya. Ini benar-benar jangka panjang banget ya. Entah itu akan terjadi di bulan ini atau enggak di bulan depan. Ya, ini saya kasih langsung target panjangnya ya. Dengan extension sampai di 11.400 ya. Tapi dengan kondisi dia harus melewati area support ini ya. Support ini kan ada area support di sini, support become resistant di angka 1 titik berapa nih saya kasih ya. Oke, saya kasih di 8.900 ya. Karena kalau kita lihat monthly kita tidak berhasil tutup di atas 8.900. Jadi jika monthly nanti di bulan Maret ini bisa tutup di atas 8.900, maka kemungkinan nanti next di bulan April kita akan melihat juga kenaikan sampai ke Fibonacci extension 1272 di harga 11.400 ya. Jadi diperhatikan. Jadi alasan untuk bulan ini bisa nge-buy ataupun bisa bergerak naik itu cukup logik ya. Tapi kita tidak tahu nanti, karena kan kalau dilihat pada Maret nanti, pada bulan ini kita ada ECB meeting ya, dan juga ada The Fed juga di bulan Maret. Jadi otomatis kedua bank sentral itu pasti akan membuat pergerakan yang signifikan di bulan Maret ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa harian Euro USD besok. Bye bye.